Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sekarang yuk kita bahas tentang 10 tanda adanya makhluk gaib di sekitaran kamu. Yang pertama, adanya perubahan suhu secara tiba-tiba di sekitaran kamu. Sebagai contoh, yang tadinya ruangan kamu itu suhunya panas, tiba-tiba jadi dingin. Atau sebaliknya, yang tadinya dingin tiba-tiba jadi panas. Ini bisa jadi pertanda kalau ada makhluk gaib di ruangan itu. Yang kedua, ini sudah jelas ya, kalau adanya bunyi-bunyian yang misterius. Sebagai contoh, misalnya kita berada di lantai 1, lalu kita mendengar suara di lantai 2, seperti suara orang yang sedang melangkah, atau mungkin seperti ada suara rintihan orang kesakitan, ada suara orang yang menangis misalnya, atau ada suara ketukan pintu yang pola ketukannya tidak biasa, seperti tok tok tok, dan itu muncul di atas jam 12 malam misalnya. Tentu sudah sangat jelas sekali ya, jika di lantai 2 itu kita mengetahui tidak ada satu orang pun, maka ini bisa kita simpulkan kalau memang di tempat kita itu, di lantai 2 itu dihuni oleh makhluk gaib. Lalu yang ketiga apa? Kita melihat ada objek atau suatu benda yang bergerak dengan sendirinya tanpa alasan yang jelas. Sebagai contoh apa? Di dapur ada gelas yang kosong. Lalu tiba-tiba tang jatuh ke bawah, pecah. Padahal tidak ada sama sekali, contohnya seperti binatang seperti kucing yang menyenggol atau apalah, kosong saat itu. Nah, itu pertanda si makhluk gaib sedang berusaha untuk menunjukkan eksistensinya, keberadaannya dengan mendorong gelas tersebut. Jadi bukan berarti gelas itu lelah, kecapean gara-gara dipakai terus, enggak ya, tapi karena lantaran memang adanya eksistensi makhluk gaib. Lalu yang keempat adalah adanya sensasi sentuhan atau belayan. Yang paling ringan begini, ketika kita tahu ruangan kita itu bersih, nggak ada Spiderman ya, alias laba-laba gitu. Nah, kita merasakan pipi kita itu seperti ada yang menempel, seperti menempel sarang laba-laba yang sangat halus, atau tidak seperti ada sehelai rambut yang menempel di pipi kita. Tapi setelah kita begini-begini, tidak ada apa-apa. Nah, patut dicurigai. Karena itu bisa jadi apa? Makhluk gaib sedang berinteraksi dengan tubuh Anda, dengan menyentuh tubuh Anda. Yang kelima, adanya gangguan pada alat elektronik kita. Sebagai contoh, TV yang tiba-tiba mati sendiri, atau TV yang tiba-tiba menyala sendiri, padahal tidak ada yang memegang remote. Remote TV jelas-jelas kita letakkan di atas televisi kita, tapi tiba-tiba terjadi fenomena itu. Nah, itu pertanda makhluk gaib sedang pamer kemampuannya memanipulasi kinerja TV supaya kita bisa tahu nih, ada dia di situ. Yang keenam yaitu kita melihat cahaya-cahaya tertentu, entah itu di suatu ruangan atau di luar ruangan. Kita melihat adanya cahaya hijau mungkin melewati kita, atau sekelebatan cahaya blitz yang sangat cepat, kilat seperti itu. Nah, itu bisa jadi adanya makhluk gaib di sekitaran kita. Yang ketujuh yaitu adanya perubahan bau-bau aneh di sekitaran kita. Kalau untuk
kita biasanya seperti bau kemenyan atau bau orang bakar dupa misalnya gitu ya, atau yang ekstrimnya ada bau bangkai, lalu ada bau ketiak. Ya, kita tinggal lihat saja di sebelah kanan atau kiri kita ada orang atau tidak. Kalau memang tidak ada orang, wah ini bau ketiak yang tidak wajar ini. Apa jangan-jangan makhluk gaibnya itu bau ketiak juga, kan kita tidak tahu. Artinya, bau-bau yang janggal seperti ini melambangkan adanya makhluk gaib di sekitaran kita. Nomor 8. Nah, kita melihat visual, penampakan di hadapan kita. Sebagai contoh, kita melihat ada sosok manusia tapi dia tidak lazim. Wajahnya berdarah-darah, tubuhnya hancur. Jelas, ini bukanlah suatu pemandangan yang umum yang kita lihat sehari-hari ya. Apalagi pada saat malam hari misalnya. Sudah jelas, sosok yang kita lihat itu, yang menyeramkan itu adalah makhluk gaib. Tentu. Yang kesembilan, pertanda alam atau perilaku yang tidak lazim oleh hewan. Sebagai contoh, ada seekor anjing penjaga yang tiba-tiba menggonggong tanpa henti. Padahal di situ tidak ada orang, maaf, tidak ada maling juga misalnya yang mencoba untuk menyelinap masuk ke dalam area rumah tersebut yang dijaga oleh anjing itu, tapi si anjing itu terus menggonggong, heboh dia gonggongannya. Ini bisa jadi si anjing tersebut melihat atau mengetahui ada makhluk gaib di sekitaran rumah itu. Yang terakhir, perasaan emosional yang intens. Dan ini terjadi secara tiba-tiba. Sebagai contoh, yang tadinya kita mood kita bagus, tiba-tiba kita jadi bad mood, moodnya jelek. Atau tiba-tiba bawaannya jadi marah-marah. Ini kenapa terjadi? Bisa jadi karena adanya makhluk gaib di sekitaran kita, dan ini makhluk gaib berenergi negatif. Kita memiliki banyak kandungan energi positif misalnya, sehingga medan energi positif dan negatif dari makhluk gaib tersebut itu saling bergesekan. Jadi medan energi positif kita bergesekan dengan medan energi negatifnya si makhluk gaib tersebut. Muncullah ketidaknyamanan di diri kita, yang pada akhirnya membuat emosi kita menjadi labil alias tidak stabil. Ini bisa-bisa saja terjadi. Kesimpulannya adalah makhluk gaib itu memang ada dan bisa berada di mana saja, apalagi di sekitaran kita. Akan tetapi, kedepankan terus logika, nalar, akal sehat kita. Jadi jangan langsung simpulkan, oh, tanda ini berkenaan dengan pengalaman saya. Ini memang ada makhluk gaib. Jangan simpulkan terlebih dahulu seperti itu. Berpikir dulu. Coba bantah dengan hal-hal yang sifatnya logika. Ah, saya mendengar ada suara langkah di lantai 2. Oh, tadi sepertinya saudara saya sudah naik ke lantai 2 ya. Jadi ada orang, mungkin itu dia, misalnya gitu loh. Tapi jika analisa itu terbantahkan, logika itu terbantahkan, maka silakan teman-teman menggunakan patokan 10 ciri-ciri tadi, 10 tanda-tanda tadi kalau ada makhluk gaib di sekitaran kita.